sahabat semua. Selamat sahabat. Ini saya minta bantuan siapa ini? Lali atau Roy ini? Untuk screen-nya. Lali atau Roy? Oh iya, sebentar. Kita mau masuk dulu ya. Atau Kak Roy sudah ada dia punya? Bisa, bentar. Oh, bisa. Oh ya, oke Kak. Kita senang masuk lagi. Thank you. Oke. Apa Lali bisa info terakhir di mana? Iya. Saudara Lali mungkin bisa bantu terakhir. Oh iya, di paragraf di DA 147.3 itu terakhir. Iya, sampai situ, betul. Continue 2 ya. Thank you. Baik, saudara-saudara, kita akan segera mulaikan diskusi sekolah sahabat kita. Pertama-tama saya ucapkan selamat hari Sabat untuk semuanya. Dan kita akan langsung ya pada materi. Kalau Sabat yang lalu ya kita telah membahas bagaimana pertemuan Yesus dengan Maria. Itu ada beberapa Sabat yang lalu ya. Ada beberapa prinsip yang menjelaskan ya pertemuan Yesus dengan Maria di pesta pernikahan tersebut. Kita belajar banyak tentang bagaimana Maria sebagai ibu yang mendidik, bagaimana Maria sebagai manusia yang punya kebanggaan, ya, kebanggaan manusia, dan bagaimana Yesus sebagai manusia dan sebagai anak Allah menyatakan dirinya kepada Maria, ya, dan bagaimana Yesus di dalam menjalankan kehidupannya, dia tidak selamanya sebagai anak manusia, tetapi dia juga sebagai anak Bapa di surga punya rencana, ya, punya rencana yang harus dijalankan, yang telah ditetapkan dari kekekalan. Nah, saudara-saudara, kita akan kira-kira seperti itu garis besar yang sahabat-sahabat yang lalu. Sekarang kita akan memulaikan pembacaan dan untuk bagian-bagian awal saya akan mengawalinya, kutipan-kutipan awal saya akan mengawalinya. Kemudian kita akan lanjut secara bergantian untuk didiskusikan. Baik, saudara-saudara, saya akan membacakannya. Akan tetapi, sungguh pun Maria tidak mempunyai pengertian yang tepat tentang pekerjaan Kristus. Ia percaya padanya dengan teguh. Terhadap iman inilah Yesus memberi sambutan. Untuk menghormati iman Maria dan untuk meneguhkan iman murid-muridnya, mujizat yang pertama itu diadakan.
Murid-murid itu harus menghadapi banyak pencobaan yang besar. Murid-murid itu harus menghadapi banyak pencobaan yang besar-besar untuk tidak percaya. Bagi mereka, segala nubuatan sudah menjelaskan dengan tidak dapat dibantah lagi bahwa Yesus ialah Mesias. Mereka mengharapkan supaya para pemimpin agama menerima Dia dengan keyakinan yang lebih besar lagi daripada keyakinan mereka sendiri. Mereka menyatakan di antara orang banyak segala perbuatan ajaib Kristus. Ya, boleh turun lagi. Nubuatan sudah menjelaskan dengan tidak dapat dibantah lagi bahwa Yesus itu ialah Mesias. Mereka mengharapkan supaya para pemimpin agama menerima Dia dengan keyakinan yang lebih besar lagi daripada keyakinan sendiri. Mereka menyatakan di antara orang banyak segala perbuatan ajaib Kristus serta keyakinan mereka sendiri pada tugasnya. Akan tetapi mereka tercengang dan sangat kecewa melihat sifat kurang percaya, prasangka yang telah mendalam serta permusuhan terhadap Yesus yang dituduhkan oleh imam-imam dan rabi-rabi. Mujizat juru selamat yang pertama itu menguatkan murid-murid itu untuk menghadapi perlawanan ini. Oke, boleh naik lagi. Dengan tidak merasa tersinggung sama sekali oleh ucapan Yesus itu, Maria berkata kepada orang-orang yang melayani di meja, apa yang dikatakan kepadanya, buatlah. Apa yang dikatakan kepadanya, buatlah itu. Demikianlah dilakukan apa yang dapat dikerjakannya untuk menyediakan jalan bagi pekerjaan Kristus. Jadi dari kutipan ini kita bisa melihat ya, pada akhirnya boleh balik lagi ke atas, boleh balik lagi. Ya, yang di pertama. Jadi di sini dikatakan bahwa walaupun ya Maria tidak mempunyai pengertian yang tepat tentang pekerjaan Kristus, ia percaya kepadanya dengan teguh. Nah, ini saudara-saudara memberikan kita satu penjelasan bahwa Maria sebagai ibunya ya yang mendidik Yesus itu sebagai sebagai juru selamat, ternyata tidak sepenuhnya mengenal siapa Yesus ya. Dan di sini juga memberitahukan kepada kita bahwa untuk percaya kepada Yesus ya, untuk percaya kepada Yesus kita tidak butuh pengetahuan yang lengkap ya. Ada banyak orang butuh bukti dulu ya secara lengkap baru percaya. Butuh pengetahuan yang jelas dulu supaya percaya. Di dalam kutipan ini kita bisa lihat pengalaman Maria. Maria ini tidak sepenuhnya tahu persis tentang siapa anaknya gitu. Ya, siapa anaknya. Namun ketika keadaan membutuhkan ya, di mana Maria harus percaya kepada Yesus, Maria menunjukkan kepercayaan yang penuh. Jadi kepercayaan yang penuh, teguh kepada Yesus itu bisa terjadi sekalipun pengetahuan yang didapat itu sedikit, ya, belum lengkap. Jadi sekecil apapun penyataan Tuhan, ya, kalau kita lihat di sini Maria, ya, sekalipun belum lengkap, kalau mau percaya ternyata bisa gitu. Jadi sebesar apapun bukti yang Tuhan telah berikan kepada kita,
kalau kita gunakan untuk percaya, ternyata bisa. Dan ini Maria adalah buktinya. Baru kemudian dari sini kita tahu bahwa akhirnya mujizat ini dibuat ya. Terhadap iman inilah Yesus memberi sambutan. Ya, untuk menghormati iman Maria dan untuk meneguhkan iman murid-muridnya. Jadi ada dua hal Yesus dua alasan kenapa Yesus pada akhirnya membuat mujizat, ya, membuat mujizat pertama kali ketika dia melakukan pelayanan. Nah, saudara-saudara, yang pertama itu karena iman ibunya. Baru yang kedua adalah untuk meneguhkan iman dari murid-muridnya. Nah, kita tahu bersama bahwa murid-muridnya ini telah belajar banyak tentang Yesus ya, dari nubuatan, dari kitab-kitab, dan mereka sangat yakin. Inilah yang diutus Allah. Dan mereka juga sangat berharap kalau boleh ya, para tua-tua, imam-imam juga sama seperti mereka gitu. Namun ada satu keheranan, kenapa ini tua-tua tidak mempercayai Yesus gitu? Kenapa ini tua-tua tidak mempercayai Yesus? Nah, terhadap hal inilah ini menimbulkan semacam kegoncangan, semacam keraguan. Dan terhadap hal-hal ini yang nanti akan dihadapi oleh murid-murid Yesus, Yesus melakukan mujizat. Jadi ada dua hal alasan yang membuat Yesus melakukan mujizat pertama kali. Yang pertama, ya, Yesus melakukan mujizat karena iman ibunya, dan Yesus melakukan mujizat untuk meneguhkan iman dari murid-muridnya. Namun saudara-saudara, ada satu hal yang menarik di sini, ialah kalau kita bandingkan dengan kata-kata Yesus di atas, ya, bahwa waktunya belum tiba. Ini menarik. Ini jadi menarik kalau kita bandingkan sikap Yesus ya dalam menggenapi iman Maria dan iman muridnya dengan kata-katanya yang mengatakan waktuku belum tiba. Jadi kalau kita mau lihat sebenarnya waktu Yesus itu diatur. Dan saudara-saudara, ketika Yesus mengatakan kepada ibunya waktunya belum tiba, itu bukan Yesus pura-pura ya. Bukan Yesus pura-pura bahwa waktunya belum tiba, ternyata so tiba dan dia backing gitu. Yesus benar-benar mengetahui waktunya belum tiba. Jadi di dalam rancangan Bapa itu ada timeline yang harus Yesus jalani sesuai dengan rancangan Bapa. Tetapi yang luar biasa di sini adalah kalau kita bandingkan dengan peristiwa di mana Yesus membuat mujizat ini, ternyata iman Maria dan iman murid-muridnya itu bisa mempercepat. Jadi bukan mengubah rencana Bapa ya. Iman dari Maria dan iman dari murid-muridnya itu mempercepat rencana Bapa itu terjadi. Jadi ini satu pelajaran yang luar biasa kita bisa dapatkan. Halo. Ya. Kita minggu depan minggu yang lalu kita udah ini. Oh, minggu yang lalu ini? Iya, sudah minggu lalu. Kalau nggak salah, ini dibilang si Lali bilang 184.2. Halo, Li. 184.2. Iya, tapi nggak apa-apa, itu review nggak apa-apa. Jadi review yang minggu lalu juga nggak masalah. Jadi cuma 2 paragraf kemarin yang minggu lalu.
Oh gitu Iya, ya. sampai 184 minggu 2 titik 2 yang terakhir. 148 Ini mungkin yang ya, kemarin Li. saya bahas. Iya, Kak. 148 mungkin. Iya, 184. 148. Iya, betul. 148 ya. Oke, thank Iya. you. Jadi lanjut ya. Iya. Jadi kita lihat bahwa ternyata ya iman itu bisa mempercepat rencana Tuhan, bukan mengubahnya. Jadi saudara-saudara luar biasa ya. Apakah rencana itu bisa dipengaruhi? Rencana Tuhan bisa dipengaruhi? Itu sangat sulit, saudara-saudara, dan tidak bisa. Tetapi ternyata dengan iman itu bisa berubah. Tapi bukan berubah bentuknya ya, tapi waktunya bisa dipercepat. Jadi iman itu sangat luar biasa di dalam pemandangan mata Tuhan. Oke, baik Wan, kita lanjut. Ya, turun ke bawah lagi. Halo, Wanda. Oke. Nah, pada paragraf terakhir ini yang tadi dibaca, kita bisa melihat Maria itu bukan cuma percaya ya, tapi dia melakukan tindakan iman. Jadi dengan tidak merasa tersinggung sama sekali oleh ucapan Yesus, Maria berkata kepada orang-orang yang melayani di meja, apa yang dikatakannya, buatlah itu. Jadi ini satu kata-kata yang begitu yakin terhadap Yesus. Demikianlah dilakukan apa yang dapat dikerjakannya untuk menyediakan jalan bagi pekerjaan Kristus. Oke, bisa naik lagi. Ya, turun sedikit. Turun sedikit. Terus. Oke. Di samping pintu masuk, ada 6 tempayan batu yang besar. Lalu Yesus menyuruh pelayan-pelayan mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. Perintah itu diturut. Kemudian ketika air anggur itu diperlukan untuk langsung dihidangkan kepada para tamu, ia berkata, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Menggantikan air yang diisikan ke dalam semua tempayan itu, keluarlah air anggur. Baik pengurus pesta itu maupun para tamu pada umumnya tidak menyadari bahwa persediaan air anggur itu sudah habis. Tatkala mengecap air anggur, ya, tatkala mengecap air anggur yang dibawa oleh pelayan-pelayan itu, pengurus pesta itu merasa air anggur itu lebih sedap daripada air anggur manapun juga yang pernah diminumnya dahulu. Dan lain sekali daripada yang dihidangkan pada permulaan pesta itu. Sambil berpaling kepada mempelai laki-laki, ia berkata, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi ini adalah peristiwa yang terjadi ketika Maria mengatakan dengan iman kepada para petugas di pesta itu, apa yang mau dilakukan, apa yang diperintahkan oleh Yesus, buatlah itu. Dan orang-orang itu dengan patuh menuruti apa yang diperintahkan oleh Yesus, dan yang terjadi adalah ketika anggur dibutuhkan, semua air yang telah diisi dalam tempayan itu berubah menjadi air anggur yang luar biasa enaknya, ya, luar biasa cita rasanya, yang belum pernah dirasakan oleh pemimpin pesta. Dan dia mengatakan,
Orang-orang dalam pesta itu menyediakan anggur yang baik, baru ya kurang baik disediakan, tapi kamu ya menyediakan yang baik selalu. Wah, jadi ini adalah mujizat pertama kali di mana Yesus menyatakan ya kuasa keilahiannya kepada bangsanya, kepada manusia. Satu hal yang luar biasa ya, satu hal yang luar biasa, di mana air biasa bisa berubah menjadi air anggur. Oke, sampai di sini. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan atau komentar. Kami persilahkan sebelum kita lanjut. Ada pertanyaan aja. Ya. Kalau kita mempunyai iman yang sama, kalau kita mempunyai iman seperti itu, apakah bisa kita mengubah air menjadi anggur juga? Sebagaimana Kristus, kan Kristus memberikan bukan sebagai ilahi, bukan sebagai Allah kan, bukan sebagai Tuhan kan, dia sebagai manusia untuk memberi contoh kepada kita untuk percaya dan dengan iman kepada Bapa. Jadi apakah kita bisa bikin seperti itu kalau kita mempunyai iman? Thank you. Iya. Kalau kita punya iman yang sama, ya, apakah ini imannya siapa ya, Anti Arli? Imannya Maria dan murid atau imannya Yesus? Maria dan murid kan, karena Yesus memberikan seperti itu karena mempunyai iman, mereka mempunyai iman gitu kan. Dan apakah iman, kan Tuhan janji juga di Alkitab kasih tahu di firman-Nya, kalau kamu mempunyai iman sebiji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung gitu. Jadi apakah kalau kita melatih, kita punya iman, bisakah kita seperti itu gitu? Nah kalau misalnya tunggu sampai ini kan kecurahan Roh Suci itu kan bisa, tapi ini sebelum kecurahan Roh Suci yang berlimpah itu gitu. Oke. Baik, terima kasih Anti Arli. Ada yang mau kasih tanggapan atau jawaban? Dipersilakan. Baik, jadi saudara-saudara yang punya jawaban boleh dipersilakan untuk memberi tanggapan. Oke, Ya, Lali. Ya, ini sebelum jawab juga kita tanya ke Anti Arli, kira-kira tujuannya apa untuk kita mau kasih mujizat itu? Ketika mau iman kayak mereka mau jadikan air seperti anggur itu, apa tujuannya? Apakah itu untuk kemuliaan Tuhan? Atau apakah kita mau show something karena kita punya power? Atau saya ini punya iman, saya menunjukkan bahwa saya bisa ubah ini air jadi roti, anggur jadi air menjadi anggur. Bukan untuk show, tapi seperti Yesus tadi, Yesus seperti menghargai imannya. Jadi bagaimana memupuk iman kita, apakah itu terbukti apa enggak gitu. Kan Tuhan dengan janji-janji Tuhan, kalau kamu punya iman dan percaya, enggak ada yang mustahil kan. Nah, maksudnya kalau memang begitu berarti jadi seperti menghargai imannya rasul murid-murid. Nah, seperti itulah jadi bukannya kebanggaan, bukannya apa, berarti wow, berarti saya ada iman gitu ya. Nah, di situ bikin ditumbuhkan terus gitu. Supaya kita ada bukti berarti oke, berarti kita ditumbuhkan lagi gitu, lebih diperkuat lagi gitu. Bahwa memang benar-benar gitu Tuhan menjawab gitu. Ya. Jadi maksud Anti Arli, motifnya ini udah benar untuk pertunjukan. Udah motif benar ya, ini motif benar. Makanya tapi ada juga kutipan yang bilang begini ya, tuh
untuk mengadakan miracle di akhir zaman, Tuhan tidak izinkan atau tidak ada miracle seperti itu karena setan pun bisa membuat miracle kan. Dan banyak orang akan tertipu karena mujizat ini. Makanya di akhir zaman tidak ada miracle seperti itu. Tetapi untuk soal miracle ini apakah sesuatu bisa terjadi? Makanya miracle yang terbesar adalah bagaimana bisa mengubah hati kan. Hanya iman yang besar lah yang bisa mengubah hati. Mungkin kita lebih concern kalau misalnya ada air menjadi anggur. Aduh, itu besar, bagus. Tetapi bagaimana kalau hati yang keras bisa diubahkan menjadi lembut? Itu sebenarnya miracle, tetapi kita nggak pernah menghargai itu kan. Kita lebih suka melihat apa hal-hal yang dilihat oleh mata ya, tetapi kalau makanya itu kita tanyakan apa tujuannya untuk melihat itu. Makanya apakah penting untuk kita melihat sesuatu saat ini untuk ini ada miracle ini, untuk miracle ini karena kalau kita ada iman kita bisa lihat itu. Menurut kita enggak seperti itu. Jadi ya itu menurut kita tanggapannya seperti itu aja ya. Terima kasih. Mungkin Ya, ada yang lain. Oke, selamat mungkin sahabat ada yang lain. semuanya. Halo, Selamat sahabat. Ya, ya. silakan. Ya memang kalau di zaman sekarang tidak ada mujizat seperti itu, yang terutama adalah kelahiran baru tentang pembentukan karakter. Karena manusia juga tidak ada iman, tetapi di mana imannya Yesus itu bertumbuh di dalam setiap manusia yang mau bertobat setiap hari, yang mau memperbaharui hatinya. Dan itulah janji Tuhan kepada setiap manusia. Dan seperti pengalaman pribadi, contohnya, bagaimana kita mau mencari tanah country living? Apakah membutuhkan iman? Perlu ketekunan untuk berdoa dan berserah semuanya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja, bukan kehendak kita atau kemauan kita. Kadang manusia itu kan maunya cepat, membuktikan bahwa supaya saya ini dituntun sama Tuhan, supaya orang bisa melihat saya dituntun oleh Tuhan. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau tunjukkan. Ada pengalaman pribadi yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya apakah masih bisa nggak iman seperti ini terjadi gitu? Bagaimana ketika kita percaya Yesus kemudian air berubah menjadi anggur? Ya kalau secara seperti ini tidak ada gitu di zaman sekarang. Karena setan juga bisa melakukan mujizat-mujizat yang seperti banyak hal ketika yang sakit gitu ya. Ada memang tadi saya ikut kebaktian bersama teman-teman, dia bersaksi bahwa tantenya sakit, penuh dengan keluar merah-merah seperti bisul, lalu dia ikut di dalam penyembuhan yang biasa dilakukan lah ya. Nah, memang sembuh pada saat itu sembuh, tetapi 2 hari kemudian timbul lagi. Nah, apakah kesembuhan dari Tuhan Yesus seperti itu? Nah, itu ditanyakan lagi. Bukan seperti itu penyembuhan yang berasal daripada Tuhan. Karena banyak hal yang setan lakukan supaya nyata gitu. Yang manusia cepat percaya. Dia lihat dengan mata kepala sendiri. Itu yang setan mau tunjukkan kepada manusia. Nah, sekarang kalau kita betul-betul membutuhkan gitu. Seperti Maria, ya, seperti Maria. Betul-betul membutuhkan, ingin menolong keluarga yang
yang apa ya, dalam kebutuhan ya, apakah mujizat bisa dilakukan gitu? Mungkin ceritanya cerita yang berbeda ya, nggak seperti kenyataan yang harus air Persis sama menjadi ya? iya anggur. Ya seperti halnya ketika kita mencari country living atau kita mau kesembuhan, banyak hal gitu yang tidak nyata seperti ini gitu. Dan memang membutuhkan iman, ya percaya. Tetapi bukan hanya sekedar percaya saja, tetapi itu ada proses gitu. Oke. Baik, terima kasih untuk tanggapan-tanggapannya. Ya. Halo, ya. Ini ada Om Darwis mau kasih komentar. Ya, Om Darwis. Dipersilakan. Saya cuma mau tambahkan satu ayat saja. Di dalam Yakobus yang menyangkut tadi masalah proses air biasa kemudian menjelma menjadi anggur. Itu dalam satu hal yang kita harus percaya bahwa di dalam Yakobus 1 ayat 22 dibilang di situ bahwa iman itu harus di action ya, harus dilakukan. Antara iman dan perbuatan ya jalan bersama-sama. Maka hal itu terjadi. Saya kira demikian. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Pak Darwis. Jadi iman harus ada action ya. Tapi yang dibicarakan yang dipertanyakan oleh Ante Early, apakah masih bisa nggak iman seperti Maria dan murid-murid itu terjadi nggak di zaman sekarang ini? Jadi teman-teman udah kasih tanggapan. Ini kalau saya pribadi, saya rasa masih bisa. Kenapa? Karena apa yang dibuat dulu tetap masih bisa dibuat sekarang. Cuma ada cumanya. Yang pertama, seperti yang Lali bilang tadi, pertama, apakah ini motifnya untuk show, ya, untuk pertunjukan? Kita rasa itu adalah bakalan nggak akan pernah terjadi itu. Kedua, apakah ini iman kita ini merupakan satu manifestasi spiritisme gitu ya? Karena ada juga orang yang memang berkanjang pada hal-hal spiritisme dan menunjukkan iman. Dan ini menurut saya ini berbahaya gitu. Justru Tuhan tidak banyak melakukan mujizat seperti itu karena bahaya manifestasi spiritisme. Nah, tetapi bagaimana kalau kita berada dalam satu kondisi kita betul-betul membutuhkan, seperti Maria ya. Seperti Maria itu betul-betul membutuhkan, dan Maria merasa dia membutuhkan pertolongan dari anaknya sebagai juru selamat ya, sebagai Mesias. Iman Maria dipenuhi, iman murid-muridnya juga dipenuhi. Dan saya rasa hal seperti ini bisa. Ini kebetulan ada Pak Darwis di sini. Pak Darwis masih ingat enggak? Ketika kita country living pertama kali di Desa Pangi di Kilo 18. Ini Pak Darwis ingat nggak? Halo Pak Darwis. Masih ingat ya? Masih ingat. Kita itu ada berapa orang yang melakukan survei lokasi pertama kali di Kilo 18. Ada berapa orang itu? Ya? Ada 5 orang. 5 orang. Saya Pak Darwis, Pak Kasengke, kemudian Potuge, kemudian Pak KPNT ya, 5 ya. Kemudian ada ketambahan kalau nggak salah. Nah, ini saya mau saksikan saudara-saudara. Ini saya rasa dia mirip tapi prinsipnya sama, beda tapi prinsipnya sama. Waktu itu kita biasanya makan, ini cuma pribadi aja, itu
pribadi aja 1 liter bisa 1 hari habis. Saya. Nah, ini kita berlima atau bertujuh itu, kalau nggak salah, kita bawa beras itu cuma 7 kilo, dan selama 2 minggu itu nggak habis. Selama 2 minggu itu nggak habis. Jadi, waktu country living pertama, survei tempat country living pertama kali, kita bawa bekal itu sangat minim. Tapi yang luar biasa nggak habis, saudara-saudara. Kemudian makanannya nggak busuk lagi. Jadi, yang sewajarnya kita harus persiapan sekitar ya 1 karung beras lah, ya 1 karung beras. Tapi kita bawa waktu itu cuma 7 kilo, dan 7 kilo itu selama 2 minggu nggak habis. Waktu kita turun kita masih bawa pulang lagi, atau masih ada sisa. Jadi luar biasa, saudara-saudara. Ini hal sederhana, tetapi saya rasa ini karena kita yakin Tuhan, kita butuh sekali pertolongan Tuhan di saat-saat yang sangat minim ya. Baru teman saya juga saya mau saksikan, pernah melakukan pelayanan misionari di desa apa itu, saya lupa, tapi di Minahasa. Mereka itu ada 15 orang. Kemudian makanannya cuma satu panci nih. Satu panci kecil yang ukuran 2 liter kalau nggak salah. Jadi beras dimasak di panci masak itu cuma ukuran 2 liter ya. Dan 2 liter itu mau dimakan oleh 15 orang. Yang luar biasa, saudara-saudara, ketika makanan dibagi, makanan itu nggak habis. Semuanya makan dan makanan itu nggak habis. Jadi, ini pengalaman ya. Baru anti early, ini kita mau bilang, kita mungkin mengalami pengalaman yang sama dengan murid-murid, dengan Maria dan murid-murid waktu pandemi baru-baru. Ini jujur aja, pandemi baru-baru ini buat kita habis segalanya, bahkan uang habis. Sampai satu kali, kita sangat butuh uang ya, sangat butuh uang. Kemudian saya bilang sama istri saya, coba kamu cek di dompet. Jadi waktu dia cek di dompet, sudah dibongkar sana-sini, setiap laci dan sisinya dibongkar, nggak ada dia bilang. Dan di dalam hati, kita tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati. Ya. Dan saya digerakkan oleh Tuhan, coba buka lagi dompet itu. Ini dompet yang sama ini, kemudian kita buka, kita dapati ada uang di dalam. Dan kita istri bilang, kita so buka itu. Tidak ada, dan kok ada gitu. Dan kita menangis terharu, saudara-saudara. Jadi kalau Maria dan murid-murid Yesus, air menjadi anggur, saya dompet kosong itu bisa jadi ada isi, saudara-saudara. Dan jujur ya, ini kita bukan untuk show, bukan untuk apa-apa, tapi saat itu kita betul-betul sangat membutuhkan. Cuma kita melihat ini dari belakang, ketika waktunya udah lewat, kita menyaksikan bahwa sebenarnya Tuhan yang sama juga masih bisa buat hal yang sama sekarang ini gitu. Ya, Amin. Tuhan yang berkuasa dahulu masih bisa buat yang sama. Kita juga ada baca ya satu tulisan Ellen White, kenapa Tuhan masih belum membuat mujizat seperti yang dahulu, karena kita saat ini tidak lagi menunjukkan iman yang sama seperti dahulu, murid-murid yang dahulu. Makanya itu nggak terjadi. Cuma terlepas dari semuanya itu ya, saat-saat dibutuhkan, sekali lagi, ketika iman itu dilakukan untuk show, saya rasa itu nggak akan pernah terjadi. Kemudian memang ada bahaya spiritisme yang kita harus waspadai, sehingga Tuhan tidak akan melakukannya. Tetapi kita sangat yakin, ketika itu dibutuhkan di dalam pelayanan, di dalam kehidupan keluarga kita, Tuhan akan buat. Ya, dengan iman yang sama seperti yang ditunjukkan oleh murid-murid, Tuhan akan buat. Mungkin seperti itu dulu. Ada yang mau kasih tambahan? Terima Dipersilakan. kasih. Itu menguatkan sekali, menguatkan.
Halo Ebi. Oh. Ya, jadi kita mau aminkan yang Ebing sudah bilang tadi, yang kita ingat kutipan Ellen White yang bilang bahwa pada waktu murid-murid Tuhan Yesus di hari Pentekost, kecurahan Roh Kudus tanpa batas, dibilang di situ bahwa kita juga sebenarnya janji Roh Kudus, kecurahan Roh Kudus tanpa batas ini sebenarnya bisa menjadi bagian kita gitu. Cuman masalahnya kita itu nggak siap gitu. Jadi kalau kita lihat murid-murid Tuhan Yesus, kecurahan Roh Kudus tanpa batas, mereka membuat miracle. Banyak sekali mujizat yang dilakukan. Nah, kalau kecurahan Roh Kudus tanpa batas menjadi milik kita saat ini karena kita mempunyai iman sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, untuk menjadi anggur jadi air itu kalau orang udah bilang kacang-kacang ya untuk Tuhan, yang there is nothing too hard for the Lord. Tapi kitanya nggak siap gitu. Nah, seperti kasus-kasus yang Ebing sudah bilang itu atau pengalaman orang lain, Tuhan seringkali izinkan hal-hal seperti itu untuk orang lain punya benefit ya, kayak untuk mereka bisa lebih percaya kepada Tuhan, tapi itu dalam kasus-kasus tertentu gitu. Nah, nanti pada waktu kecurahan Roh Kudus tanpa batas nanti di saat kita yang kita sudah baca di Wahyu 18 itu, yang malaikat yang bergabung dengan malaikat ketiga. Nah, kita akan lihat di situ banyak sekali miracles yang akan dibuat. Kenapa? Karena umat-umat Tuhan sudah siap dan sudah mempunyai iman sama seperti murid-murid Tuhan Yesus dulu yang mereka kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Dan sayang sekali ya pengalaman murid-murid Tuhan Yesus itu kita nggak bisa lakukan sekarang karena bukan dari pihak Tuhannya yang nggak mau kasih, kitanya yang nggak ready gitu. Sometimes itu bisa menjadi spiritual prideful, malah kita yang jadi jatuh mungkin karena, bisa bikin mujizat, sebegini-gini. Seperti itu, karena kita masih sombong kan, masih Laodikia. Makanya pekabarannya itu harus merendahkan diri kita dulu betul-betul. Dan pada waktu kita bisa melakukan mujizat itu pun, kita tahu bahwa itu bukan dari kita, itu totally 100% dari Tuhan, seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang mau ditambahkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk tambahannya. Ini, saudara-saudara, saya juga teringat ya satu pengalaman. Kita bersaksi aja. Ini mumpung lewat di pikiran. Jadi, Pak Darwis ingat persis ini, Pak Darwis. Ini kita partner dulu di Kilo 18. Waktu kita iris kayu ya, buat papan dari pohon di di Senso. Jadi papan-papan itu udah tersusun rapi dekat pondok, dekat Sabuah. Kemudian saat itu musim sangat panas ya, musim kering, semuanya musim panas yang kemarau yang panjang ya. Kemudian ada salah satu yang membakar hasil hasil DP istilah di sini apa namanya, tumpasan atau rambahan gitu. Jadi hutan yang udah dibuka, udah ditebang, jadi ranting-rantingnya kering semua. Nah, kita ini berdekatan semua, kita berdekatan. Kemudian salah satu itu bakar dan terjadi kebakaran. Jadi dari satu tempat ke tempat yang lain terbakar semua. Dan sampai ke tempat saya, saudara-saudara, ini luar biasa ya terjadi. Ini terjadi di malam hari ya. Terjadi di malam hari terbakar. Itu papan yang kita tumpuk itu dekat sekali dengan ranting-ranting kering, si ampas-ampas serbuk gergaji. Kemudian ada tumpukan ranting yang banyak sekali sekitar 3 meter dari situ. Jadi cuma sangat dekat. Yang luar biasa, ranting yang tumpukan yang banyak itu terbakar habis. Ranting-rantingnya juga terbakar habis. Tetapi yang luar biasa, ini papan yang saya tumpuk itu di atas ampas kayu, ampas gergaji, serbuk gergaji. Itu kering loh. Itu sama sekali tidak terbakar. Itu sama sekali tidak terbakar. Itu di awal waktu kita
di awal waktu kita gergaji, kita sempat terbakar, serbuk itu sempat terbakar, dan kami berlima kewalahan untuk memadamkan serbuk itu. Tetapi ini yang luar biasa, ketika api membakar begitu besar, serbuk itu tidak terbakar. Dan kayu yang kita tumpuk itu, papan-papan yang kita tumpuk itu aman, terlindungi. Dan saya bertanya kepada tetangga-tetangga, apa kalian siram nggak kita kayu ini semalam? Dan mereka mengatakan, oh, torang ingin tahu, torang semua ada di kampung itu. Dan saya hanya bisa pikiran saya hanya teringat bahwa ini adalah keajaiban dari Tuhan. Tuhan telah melindungi supaya kayu yang sudah susah payah digergaji, disensor, itu tidak terbakar. Jadi saudara-saudara, itu salah satu ya yang kita alami mengenai mujizat, bagaimana perlindungan Tuhan yang luar biasa ya kalau kita betul-betul mempercayai Dia. Mujizat itu jadi hal yang biasa sebenarnya dalam kehidupan kita. Oke, sampai di situ dulu, kita lanjut. Ya, Ebing. Tadi saya pikir pertanyaannya itu bahwa kita bisa nggak melakukan miracle gitu, mujizat gitu, seperti Tuhan Yesus yang mengubah air menjadi anggur. Iya. Tadi kan udah dijawab kalau kita punya iman yang memang diperlukan, itu akan terjadi tadi kan. Dan terima kasih atas semua kesaksian-kesaksian, dan itu menguatkan sekali gitu. Terima kasih. Iya. Oke. Bagaimana? Ya. Boleh lanjut? Saudara Ebing. Oke, Pak Darwis. Ya. Kita ingat di Rom 14 ayat 23 dibilang, segala sesuatu yang kita akan buat itu, ya, kalau tidak berdasarkan iman itu dosa. Itu kata kitab suci. Ya. Jadi kalau kita berbuat sesuatu itu, yang nanti kita secara temporer, kebetulan kita baru mau tanya Tuhan, apa saja yang kita buat selama kita hidup, kita menumpang sementara di dunia ini, kita selalu harus berpikir bagaimana mainnya Tuhan, pola berpikir Tuhan Yesus itu harus menjadi pikiran kita. Kita sudah belajar itu bagaimana pola pikir kita itu. Jadi segala sesuatu yang kita buat itu ya harus di pikiran Tuhan, pikiran Kristus. Oke? Jadi malaikat yang dimaksud tadi itu Kak Joy bilang tadi tentang di malaikat Wahyu 18 itu. Ya saat itu sebenarnya malaikat itu bukan orang siapa-siapa. Mereka itu adalah manusia yang sama dengan kita. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah menerima seal of God. Jadi sudah terima meterai Tuhan. Mereka itu yang bertugas menyampaikan kabar itu. Mereka itu sudah betul-betul murni. Ya, orang-orang yang betul-betul sudah murni, pola pikirnya sudah sama dengan pikiran Tuhan. Makanya sekarang kita sedang dilatih di educate bagaimana kita mau sama seperti itu. Kita punya nanti akan seperti itu. Luar biasa. Jadi karena ini firman Tuhan yang bilang, kita percaya itu. Karena Tuhan yang orang sembah itu di dalam Ibrani 13 ayat 8, kuasanya bilang tadi, kuasanya seperti belum terjadi atau belum berlaku. Ternyata kalau kita imani Kristus itu, dia kuasanya itu tidak pernah berubah, sama dengan Bapaknya itu tidak pernah berubah. Malaikat 3:6 di situ dibilang dia badan Bapaknya satu. Jadi tidak ada perubahan kuasa itu, dan kita harus yakini itu dan aminkan. Saya kira itu tambahan. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Darwis. Jadi torang lanjut ya. Oke, Sister Wanda, boleh lanjut. Sekarang kita minta kalau bisa ya
Saudara Lali mungkin bisa membacakan 2 paragraf ini, kemudian memberi tanggapan. Oke. Sebagaimana manusia menghidangkan air anggur yang paling baik lebih dahulu, kemudian yang kurang baik, demikian juga dunia ini dengan segala pemberiannya. Apa yang ditawarkannya boleh jadi menyenangkan mata serta mempesona segenap perasaan, tetapi ternyata tidak memuaskan. Air anggur itu berubah menjadi pahit, kegembiraan menjadi kemurungan. Apa yang dimulai dengan nyanyian dan sukacita berakhir dengan kepenatan dan kebosanan. Akan tetapi segala pemberian Yesus selamanya segar dan baru. Pesta yang disediakannya bagi jiwa tidak pernah gagal untuk memberikan kepuasan dan kesukaan. Setiap pemberian yang baru memperbesar kesanggupan penerimanya untuk menghargai setiap nikmat serta menikmati berkat-berkat Tuhan. Ia mengaruniakan rahmat untuk rahmat. Persediaan tidak akan habis. Jika engkau tinggal di dalam Dia, perihal engkau menerima karunia yang besar hari ini, memastikan penerimaan karunia yang lebih besar lagi esok hari. Perkataan Yesus kepada Nathanael menyatakan hukum perlakuan Allah terhadap anak-anak iman. Setiap kali ia menyatakan kasih-Nya, ia berkata kepada hati yang suka menerima, engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. 1 Yohanes 1 ayat 50. Oke, jadi ini sambungan dari paragraf sebelumnya ya. Jadi ini anggur atau air yang telah dibuat ya dari 6 tempayan itu. Jadi menjadi 6 tempayan anggur kan kita tahu. Dan itu sebelum dikasih kepada para tamu, hal pertama yang diberikan adalah kepada manajer pesta ya, atau dia punya kepala pesta. Kalau bahasa Inggrisnya manajer dari pesta itu. Jadi kalau kita lihat seorang yang diangkat sebagai manajer atau kepala pesta, pemimpin pesta, adalah tentunya orang yang sudah berpengalaman ya. Dia sudah bukan karena itu pesta yang dia sudah bawahi. Jadi tentunya sudah ada pesta-pesta lain yang dia pimpin. Walaupun dia nak menjadi kepala pesta, dia sudah menghadiri pesta-pesta yang lain ya. Jadi pengalaman orang ini tentunya banyak ya ketika menangani pesta. Dan tadi dibilang bahwa dia tidak pernah merasakan anggur seenak ini. Anggur seenak ini dulu di pesta-pesta sebelumnya dia tidak pernah rasa. Kali ini pun di pesta ini yang anggur yang tadi dia rasa tidak seenak ini. Jadi, tapi dia komentarnya seperti ini ya. Dia komentar, biasanya kalau di pesta itu, yang dikasih dulu yang paling baik dulu, anggurnya enak dulu. Nanti kalau misalnya habis, baru anggur nomor 2 lah yang dikasih. Jadi nomor 1 dulu yang dikasih, baru kalau sudah habis, baru nomor 2 yang dikasih ya, atau yang dibawa lah kualitasnya. Tetapi ini di pesta ini justru sebaliknya, yang enak dulu dikasih, yang terakhir baru enak ya, seperti itu. Nah ini Ellen White kasih, sebagaimana Tuhan kasih dia punya keterangan. Jadi dunia ini itu pemikirannya enak dulu, baru tidak enak ya. Atau kalau mau dibilang kalau kesenangan dunia lah kita terima dulu. Kalau kita misalnya senang-senang di dunia, pasti setelah senang, kehidupan berikutnya adalah ketidaksenangan. Tetapi kalau prinsip Tuhan Yesus adalah, walaupun misalnya pertama tidak terlalu enak, pasti yang terakhir itu enak. Atau enak seterusnya ya. Itu yang prinsip dari Tuhan. Jadi mungkin kalau kita misalnya cari Tuhan, mungkin hal-hal pertama yang kita akan peroleh adalah suatu ketidaknyamanan ya, atau ketidaknyamanan dan dalam arti tidak sesuai dengan kita punya keinginan ya, kayak ada penderitaan lah di sana. Tetapi setelah itu kita tahu setelah itu Tuhan Yesus punya pemberian pasti enak. Makanya dia bilang, pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku ya. Jadi karena kuk itu
ringan dan enak kan dia bilang. Jadi seperti itulah ya, ini cara Tuhan dan cara dunia pasti ada perbedaan. Kalau kita tahu, oh ini kita lagi enak-enakan ini, aduh berarti ada dia punya ujung yang salah ya. Sebaliknya kalau misalnya ada sesuatu yang kurang enak, kita percaya kalau kita mengikut Tuhan Yesus, setelah itu pasti ada sesuatu yang enak ya. Jadi inilah mungkin yang dikasih di sini ya. Ya, oke, mungkin sampai di situ dia punya komentar. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Lali. Ada yang lain lagi yang mau menambahkan? Ya. Ya, sesuai dengan Yohanes 15 ya, bahwa pokok anggur yang benar adalah Tuhan Yesus. Di mana akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap orang, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, ini firman Tuhan bahwa Yesus adalah pokok anggur. Kenapa pada waktu air itu mau dirubah menjadi anggur, kenapa harus pakai air lagi gitu? Kenapa nggak langsung aja ada langsung air anggur? Tetapi di sini ada satu cerita bahwa Yesus mau menyatakan sesuatu kepada kita semua, di mana 6 tempayan itu adalah pada hari ke-6, di mana hari ke-6 itu adalah Allah menciptakan manusia, dan kehidupan manusia itu 80% air, dan darah itu terdiri dari air. Dan pada saat di perjamuan itu, di mana Yesus bilang, katakan bahwa inilah darahku, yaitu anggur. Bahwa ada satu, membayangkan satu salib, di mana ada proses perubahan karakter. Nah, cerita ini sebenarnya pernikahan di sini adalah Kana adalah Alfa dan Omega ya, di mana satu ada pernikahan, yaitu pernikahan jemaat dan Yesus, dan tempayan itu terdiri dari tanah, manusia itu dibuat dari tanah dan debu. Dan memang ceritanya ini panjang, tetapi dipersingkat. Yang intinya adalah bahwa hati yang keras itu dapat Tuhan Yesus ubahkan, karena hati yang keras itu berawal dari setan. Ketika pada saat terjadi pemberontakan di surga, itu dia mempunyai hati yang keras, setan. Padahal di situ Allah memberikan kesempatan dia untuk bertobat, tetapi dia tidak bertobat. Pada akhirnya Adam dan Hawa lah yang menyatakan siapa Allah itu.
karena mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi di sini adalah kenapa Adam dulu diciptakan, bukan Hawa. Nah, ini ada ceritanya lagi, dan ceritanya memang panjang sih kalau membicarakan soal Alfa dan Omega di pernikahan Kana ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Sister Susanti. Ada tambahan, Bung? Silakan, Pastor Erik Mamesa. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Yang ingin saya tambahkan adalah ini mengenai statement yang menyatakan demikian, ya. Demikian juga dunia ini dengan segala pemberian. Dunia dan Tuhan Yesus sama-sama menawarkan anggur. Tetapi anggur yang ditawarkan oleh dunia sifatnya hanya memberikan kesenangan sesaat. Ketika kita memiliki apa yang kita dapat miliki dari dunia ini, maka semua sifatnya akan seperti itu. Dia sesaat, kemudian pada akhirnya akan kembali berada di dalam keadaan yang empty, ya, yang kosong, dan kemudian yang akan menuntun pada kehidupan yang sepertinya hampa, kehampaan. Nah, itu yang anggur yang bisa diberikan oleh dunia, ya. Tetapi anggur yang melalui cerita pernikahan di Kana ini, anggur yang Tuhan Yesus berikan itu sifatnya memberikan kebahagiaan, ya, memberikan kebahagiaan yang sifatnya bersifat kekal, ya, karena memang apa yang Tuhan akan berikan itu pemberian yang dari Tuhan yang boleh kita terima, semuanya adalah kebahagiaan kita, kekekalan. Jadi ternyata melalui cerita pernikahan di Kana ini, ya, saya bisa menikmati kebahagiaan di dunia ini sampai kepada kekekalan melalui cerita atau apa yang kita boleh tarik, ya, pelajaran apa yang kita boleh tarik dari cerita pernikahan di Kana ini. Jadi memang apa yang harus kita lakukan untuk menerima pemberian yang terbaik ini, pemberian yang indah untuk kebahagiaan kita sebagai anak-anaknya, sebagai umat-umatnya, ya, yang kita butuhkan hanyalah iman. Yang kita butuhkan hanyalah percaya. Iman adalah sarana di mana kebahagiaan, anggur kebahagiaan dari Tuhan itu akan mengalir dan kemudian memenuhi akan kehidupan kita. Jadi sepertinya memang di sini bahwa Tuhan sangat rindu untuk memberikan kebahagiaan kepada kemanusiaan. Memang menarik tadi yang telah dijelaskan oleh Sister Sus, ya, bahwa tempayan itu adalah gambaran dari kehidupan kita sebagai manusia yang telah berdosa, dan Paulus juga menjelaskan demikian bahwa kehidupannya diibaratkan seperti bencana, ya, yang memiliki kemuliaan Tuhan yang sangat rapuh, yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan Yesus. Dan kemudian ketika bejana yang rapuh itu, bejana yang dalam keadaan tanpa pengharapan, ketika diisi dengan anggur kebahagiaan itu, maka disitulah kehidupan.
kehidupan itu sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan bahwa orang akan miliki kehidupan itu, bahkan orang akan memilikinya dalam kelimpahan. Bukan nanti di kerajaan surga, tapi kita juga boleh miliki itu di sini, di dunia ini. Dan bagaimana kita boleh mengalaminya, memang sepertinya anggur ini, itu dalam bentuk yang lain, itu adalah pekabarannya. Pekabaran atau penjelasan tentang siapa Tuhan itu yang sebenarnya. Dan ketika kita miliki itu, maka itulah anggur kebahagiaan itu yang akan memeliharakan kehidupan kita dengan berlimpah-limpah di dunia ini sampai ke kekekalan. Dan memang sepertinya ketika kita menerima ini tidak, sekali lagi tidak bergantung ya pada situasi keadaan kehidupan yang ada di sekitar kita atau apa yang ada di dalam kita. Karena memang anggur kebahagiaan Tuhan ini itu ketika dia mengalir dan memenuhi kita, di sanalah akan muncul kebahagiaan yang kemudian akan orang miliki dan itu akan membahagiakan kehidupan kita. Ada istilah seperti ini ya, walaupun terempi kehidupan itu berada dalam keadaan susah, tapi terus ada kebahagiaan. Walaupun terempi kehidupan ini berada dalam keadaan tertekan, tapi dengan anggur yang memenuhi kehidupan kita melalui penjelasan tentang siapa Allah itu yang sebenarnya, siapa Kristus itu yang sebenarnya, di sanalah kebahagiaan itu akan berdiri tegak ya, dan tidak akan bergantung pada situasi yang ada di sekitar kita atau yang ada di dalam kita. Memang ada satu lagu yang sering boleh kita rubah sedikit liriknya. Ada kan lagu yang sering dinyanyikan di lagu 3 Malam itu kalau ada kedukaan. Itu lagu susah dan senang akhirnya. Tapi lagu itu bisa kita rubah susah dan senang, susah lebih senang. Kenapa kita bisa mengatakan seperti itu? Walaupun dalam keadaan kesusahan, keadaan tertekan oleh karena dosa, tapi dalam situasi yang seperti itu, kita bisa menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan Yesus oleh karena anggur Tuhan itu telah mengalir kemudian memenuhi akan kehidupan kita. Dan sekali lagi, sarana yang akan mengalirkan anggur kebahagiaan dari Tuhan Yesus itu adalah iman. Iman yang Dia berikan, iman yang Dia karuniakan, imannya yang bekerja di dalam kita, yang kemudian akan mempersilakannya menjadi saluran untuk anggur kebahagiaan dari Tuhan Yesus itu akan mengalir dengan melimpah dalam kehidupan kita. Oke, itu saja. Terima kasih. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Saudara Erik. Jadi saudara-saudara, terima kasih untuk tanggapan ya, tambahan yang sudah diberikan. Ini waktu sudah mau selesai ya. Bagaimana Anti Early? Apakah masih bisa lanjut ini atau udah mau tutup? Bisa 1 paragraf lagi atau 2? Oke. Ebing. Ya. Boleh kasih Silakan. tambahan Siapa yang bicara sedikit? tadi? Ya, Kak Acil, silakan. Acil. Saya cuma mau kasih tambahan aja tadi Brother Erik katakan soal anggur yang baik yang berasal dari Tuhan sama dunia ya. Kebetulan saya ada bicara-bicara dengan orang. Inilah ya, setan memang apa yang memang berlawanan dengan Tuhan ya, soal anggur yang setan sudah memakai dokter di sini dan bahwa dokter mengatakan kepada pasien-pasiennya, Bang, oh nggak apa-apa, anggur 1 gelas 1 hari itu nggak apa-apa. Bayangin aja, orang sudah tua, sudah sakit-sakitan,
masih ditawarkan untuk minum anggur yang sudah fermentasi 1 hari 1 gelas, katanya itu bagus untuk jantung. Bagi dokter untuk jantung bagus, tapi itu dia kan kalau torang tahu sendiri, kalau torang selalu minum anggur itu efeknya kan bahaya dan itu kecanduan. Sedikit demi sedikit setiap hari, taruhlah 1 tahun aja dia minum itu. Dan akhirnya melumpuhkan otak-otak mereka gitu. Dan memang betul dokter-dokter di sini memang sudah dipakai setan, karena kan kalau mereka jatuh sakit, obat, dan dokter jadi mesti buka resep kan untuk kasih ke mereka. Jadi akhirnya bukan untuk membuat mereka punya jantung lebih bagus, malah membuat mereka punya organ-organ jadi tambah rusak sampai mati, nggak pernah berhenti itu obat. Itulah yang saya cuma mau saksikan aja. Thank you. Baik, terima kasih Kak Acil. Bing, ada tambahan sedikit, Bing? Ya, Saudara Oke. Erik. Jadi memang di sini sebenarnya berbicara perumpamaan ya. Dan anggur itu hanyalah sebagai simbol yang menjelaskan tentang pemberian yang dapat diberikan baik dari dunia maupun dari Tuhan Yesus sendiri. Memang tadi kita belum sempat memberikan gambaran yang lebih konkret ya. Contoh untuk anggur kesenangan dunia yang dunia dapat berikan itu, contohnya adalah uang. Ya, uang yang kita bisa miliki itu bisa memberikan kesenangan. Tapi belum tentu kita boleh memiliki kebahagiaan melalui uang. Ataupun harta yang lain ya, rumah, mobil. Jadi sepertinya dunia dengan segala pemberiannya yang dikatakan di sini itu memang tidak bisa menjamin kebahagiaan. Itu hanya akan memberikan kesenangan sesaat, tapi sifatnya tidak bertahan lama. Tapi ketika kita memiliki Yesus, kehidupan Yesus yang adalah gambaran dari anggur yang baik itu sendiri, maka kita telah memiliki kebahagiaan itu yang sifatnya kekal ya. Ada istilah seperti ini. Kalau kita memiliki uang, kita hanya memiliki sesuatu. Kalau kita memiliki rumah yang mewah, kita memiliki sesuatu. Memiliki mobil, kita memiliki sesuatu. Ya. Tapi kalau kita memiliki Yesus, kita memiliki segala sesuatu. Jadi sepertinya ini adalah gambaran dari anggur yang diberikannya, baik dari dunia dan di dalam Tuhan Yesus sendiri. Oke, jadi itu sekali lagi itu berbicara tentang simbol, tentang penjelasan yang menjelaskan tentang keadaan kehidupan kita di dunia ini, di dalam realitas kehidupan sebagai manusia berdosa. Ada tanggapan sedikit mengenai ini anggur. Jadi memang ini anggur ini sepertinya kalau dia dalam keadaan yang nyata ya, anggur ini memang sepertinya dia memiliki dua keadaan. Yang pertama ketika dia baru pertama diolah, kemudian itu menjadi sari anggur yang sangat menyehatkan, yang belum melalui proses fermentasi, masih dalam sifat jus ya, itu sangat baik untuk kesehatan. Memang kalau di anggur itu kan dia mengandung polifenol, kemudian ada lagi yang untuk yang warna ungu itu, yang zat fitokimia itu memang dia sangat baik untuk jantung. Dan memang akan sangat berbahaya ketika orang anggur yang telah melalui proses fermentasi, kemudian telah mengandung alkohol. Kita ingin juga membawa ke anggur Minahasa ya, anggur Minahasa. Jadi kalau kita bisa menemukan anggur Minahasa, ya anggur Minahasa itu yang orang bisa miliki itu adalah Saguer. Saguer kalau dalam ketika dia baru ditifar, kemudian itu masih warna merah dan dia rasanya sangat manis dan menjadi bahan untuk membuat gula,
itu manfaatnya akan sangat banyak. Manfaat untuk yang dari nutrisi yang ada di dalam saguer itu, kemudian semua yang kandungan enzim yang ada di saguer itu kita bisa nikmati. Tapi sekali lagi itu sebatas saguer yang bisa orang minum yang belum melalui proses fermentasi yang lama ya, atau yang baru ditifar. Jadi itu sangat menyehatkan. Ya sama dengan orang makan gula, orang makan gula merah, dan gula merah itu memang sangat menyehatkan untuk tubuh orang. Ketika dia telah melalui proses fermentasi, apalagi fermentasi yang melalui penyulingan kemudian telah menjadi cap tikus, itu akan sangat berbahaya. Oke, jadi itu yang bisa ditambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kita akan lanjut ya. Boleh turun sedikit? Naik ya, boleh naik sedikit. Sister Wanda. Naik lagi. Kembali ke paragraf di atas. Sedikit. Halo. Kita lanjut ya. Ya. Oke. Sudah. Paragraf yang baru. Oh, oke. Tadi betul, berarti sudah betul. Oke. Oke, ini dia. Iya. Ini boleh Sister Wanda boleh baca Boleh. dan kemudian kasih komentar. Boleh. Paragraf terakhir ini ya, 2 paragraf terakhir. Iya, bisa dengar? Bisa. Oke. Silakan. Karunia Kristus pada pesta nikah itu adalah suatu lambang. Air mengibaratkan baptisan ke dalam kematiannya. Air anggur itu pencurahan darahnya untuk dosa-dosa dunia ini. Air untuk mengisi segala tempayan itu dibawa oleh tangan manusia, tetapi firman Kristus sajalah dapat membubuhkan kepadanya khasiat yang memberikan hidup. Demikian pula halnya dengan segala upacara yang menunjuk pada kematian juru selamat. Hanya kuasa Kristus yang bekerja oleh iman. Segenap upacara itu beroleh kemanjuran untuk memberi makan kepada jiwa. Firman Kristus mencukupkan persediaan untuk pesta itu. Demikianlah limpahnya persediaan rahmat-Nya untuk menghapuskan segala kejahatan manusia serta membarui dan memelihara jiwa. Lanjut atau sampai situ? Udah 2 paragraf. Ya, silakan. Sampai situ Jo, Sister Wanda. Iya. Silakan ditanggapi. Terima kasih. Jadi kita lihat ini dia punya aplikasi ya, dia punya arti dengan air itu dirubah menjadi anggur itu ya. Dia di sini dibilang mengibaratkan baptisan ke dalam kematiannya. Jadi anggur itu dibilang juga di sini melambangkan kematian Yesus ya. Pada kematian itu, ini semua merujuk pada kematian juru selamat. Kemudian dibilang di sini air untuk mengisi segala tempayan itu dibawa oleh tangan manusia, tetapi firman Kristus sajalah yang dapat membubuhkan kepadanya khasiat yang memberikan hidup. Jadi sebenarnya itu hanya air biasa, tetapi karena firman Tuhan yang powerful itu yang membuat air itu menjadi luar biasa, sehingga mereka bisa nikmati, tetapi ternyata ada makna yang jauh melebihi dari itu ya, yaitu ini melambangkan
menjurus kepada kematian Tuhan Yesus. Dan kita lihat juga waktu zaman dulu kan upacara-upacara yang di Ka'bah ya. Kalau orang berbuat dosa, mereka bawa binatang-binatang yang tak bercacat itu ke dalam Ka'bah untuk disembelih kan. Dan itu kan melambangkan bagaimana Tuhan Yesus yang nantinya akan mati kan. Domba yang disembelih dan akan mati. Dan dibilang di situ segala upacara itu kan kalau kita lihat dulu sudah tidak bermakna lagi, mereka hanya berbuat dosa, ambil binatang, sembelih, sudah, saya sudah diampuni, besok lagi bikin. Jadi kayak maknanya hilang. Tetapi Cuma formalitas. iya, cuman formalitas. Tetapi dibilang itu akan ternyata itu adalah makna yang sangat dalam. Dan inilah yang Tuhan mau nyatakannya kepada orang-orang. Tapi kita tahu bersama bahwa mereka tidak memahami kan pekerjaan Tuhan kan. Jadi di sini juga dibilang bahwa firman Kristus mencukupkan persediaan untuk pesta itu. Demikianlah limpahnya persediaan rahmat-Nya untuk menghapuskan segala kejahatan manusia serta membarui dan memelihara jiwa. Jadi firman Tuhan itu sangat jelas ya. Semuanya itu untuk menolong kita untuk lepas dari dosa. Dan Tuhan kasih itu melimpah. Kasih karunia itu cukup untuk kita gitu. Dan persediaannya itu sampai saat ini belum pernah habis ya. Dan dibilang juga ini dengan demikianlah limpahnya persediaan rahmat-Nya untuk menghapuskan segala kejahatan manusia. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa aduh Tuhan, kita kayaknya sudah bisa diampuni ya dengan kejahatan yang kita buat. Tetapi kalau kita sadar dan kita minta ampun dosa dan kita tidak buat lagi, itu akan cukup untuk menghapuskan kita punya kejahatan. Dan dibilang serta membarui dan memelihara kita. Jadi luar biasa ya yang Tuhan sudah Tuhan punya kasih kepada kita ya. Bukan hanya Dia ampuni, tapi Dia membersihkan dan menghapusnya, tidak diingat lagi. Jadi sangat dalam ya ini maksud Tuhan, rencana keselamatan yang Tuhan berikan untuk kita. Biarlah ini boleh menjadi peringatan untuk kita untuk menyadari keberadaan kita untuk datang kepada Tuhan, dan kita tahu bahwa kita tidak bisa hasilkan penurutan kan, harus benar-benar minta kepada Tuhan untuk berikan kita penurutan, untuk berikan kepada kita hati yang mau minta ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak buat lagi, disanggupkan untuk tidak buat lagi. Itu kira-kira poin-poin yang kita dapat dari 2 paragraf ini. Puji Tuhan, terima kasih. Baik, Sister Wanda. Kalau masih ada yang lain, dipersilakan. Jadi bagi saudara-saudara yang masih punya tanggapan ya atau pertanyaan, dipersilakan untuk menanggapi, untuk memberikan komentar atau tambahan. Iya. Ada Bing, boleh? Ya. Oke. Minta maaf ini soal kali yang ketiga ya, untuk memberikan tambahan. Dulu baru Saudara Roy ya. Saya ingin menekankan di paragraf yang pertama. Paragraf yang pertama yang bagian akhir dikatakan hanya kuasa Kristus yang bekerja oleh iman. Segenap upacara itu beroleh kemanjuran untuk memberi makanan kepada jiwa. Jadi di sini menjelaskan ya bagaimana kita boleh memperoleh semua manfaat. Memperoleh semua manfaat dari apa yang telah Yesus lakukan bagi kita.
melalui pengorbanannya di kayu salib. Kalau di bagian lain kan ada firman yang mengatakan iman timbul dari pendengaran akan firman. Kemudian ketika iman itu telah muncul, hanya kuasa Kristus yang bekerja melalui firman inilah segala manfaat dari apa yang Yesus buat yang telah menjadi anggur ya untuk memenuhi kehidupan kita itu akan bekerja, akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan memang kalau kita lihat ya, dihubungkan dengan pekabaran malaikat yang ketiga, dari penjelasan-penjelasan Wajoner, khususnya di buku Kabar Kesukaan, di sana ada bagian-bagian di penjelasan Wajoner di buku itu, yang di mana Wajoner menyatakan bahwa sebenarnya semua orang itu bisa atau telah diberikan untuk semua manfaat dari apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Semua manusia itu sama, ya. Bukti bagaimana manusia itu telah menerima manfaat dari apa yang Yesus buat di kayu salib. Wajoner katakan itu buktinya adalah nafas kehidupan yang masih dinikmati sampai saat ini. Nah, fakta itulah adalah fakta yang nyata, yang menyatakan bahwa semua manusia sebenarnya telah menikmati manfaat dari anggur yang telah Kristus buat ya melalui pengorbanannya di kayu salib bagi semua manusia. Dan kemudian Wajoner menyatakan bahwa kita hanya tinggal menyadari dan mengakuinya. Ini luar biasa, saudara-saudara. Sepertinya di sana memang tidak ada satu upaya atau kekuatan atau kuasa yang bisa kita lakukan sehingga manfaat dari apa yang Yesus lakukan bagi keselamatan kita itu akan kita miliki, akan bekerja. Itu ternyata sudah ada. Kita hanya tinggal menyadarinya dan mengakuinya, kemudian kita akan tunduk pada kenyataan itu. Bahwa memang kebahagiaan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, ya, keselamatan melalui apa yang Yesus lakukan di kayu salib untuk keselamatan kita itu sudah ada. Kita hanya tinggal menerima dan mengakuinya. Itulah penjelasan tentang fakta iman itu. Ketika firman yang menjelaskan tentang fakta kenyataan yang menjelaskan apa yang Yesus lakukan untuk kebahagiaan dan keselamatan kita, itu memang akan nyata ya, seperti itu. Dan adalah satu kebodohan, adalah satu keadaan yang sangat sangat tidak beruntung ya. Kalau pada akhirnya ketika firman yang begitu jelas menjelaskan tentang fakta kebenaran apa yang Yesus lakukan untuk kebahagiaan dan keselamatan kita, yang seharusnya orang miliki, tidak orang miliki. Karena memang DP bukti yang nyata bahwa itu orang telah miliki itu adalah nafas kehidupan yang masih kita nikmati. Dan memang sepertinya ketika iman yang bekerja ya, iman yang bekerja, kuasa Kristus yang bekerja melalui iman, melalui fakta kebenaran tentang kebahagiaan dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus melalui apa yang telah dilakukannya, itu kemudian diterangi dalam pikiran dan hati kita, maka ini akan mengerjakan semua manfaat, semua keuntungan yang kita bisa miliki dari apa yang Yesus lakukan melalui pengorbanannya di kayu salib ya, yang dijelaskan melalui simbol anggur yang cita rasanya yang sangat enak, cita rasanya yang tidak seperti ya cita rasa dari anggur sebelumnya yang dihidangkan, dan kemudian memberikan kebahagiaan baik kepada tuan pesta dan kepada semua yang menikmati anggur dari Tuhan Yesus yang
berikan melalui kuasa firman-Nya, kemudian yang bekerja di dalam kehidupan mereka. Jadi manfaat ini kita bisa nikmati kapan saja, di mana saja orang berada. Orang bisa nikmati dalam keadaan hujan, dalam keadaan panas terik, salju, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Ini kita bisa nikmati. Anggur kebahagiaan, anggur keselamatan di dalam Tuhan Yesus ini, orang bisa senantiasa nikmati. Sampai kekekalan. Oke, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Erik. Oke. Dipersilakan Saudara Roy tadi. Iya, terima kasih. Jadi di sini kita lihat bagaimana air itu mengibaratkan baptisan ke dalam kematiannya. Jadi apabila kita melihat akan kebaikan Kristus, ya kan, only by love is love awakened. Jadi hanya melalui kasih, maka kasih dibangkitkan. Dan saudara dan saya, kita tidak punya kasih, karena ketika Adam dan Hawa, nenek moyang kita jatuh ke dalam dosa, maka kasih digantikan oleh cinta akan diri. Dan itulah sifat natural yang ada di dalam kita, yaitu kita cenderung untuk mengasihi diri sendiri. Dan melalui firman yang sudah menjadi manusia, yang mendemonstrasikan kasih Bapa, yang itu adalah kasih sendiri. Apabila kita memandang itu melalui pengalaman pribadi kita dalam kehidupan sehari-hari, kita take time untuk membaca akan kehidupan dan pengajaran Yesus, maka kita diubahkan menjadi seperti Yesus. Kasih akan mulai masuk ke dalam diri kita. Pada saat itu masuk, maka ketika kita berdosa, kalau kita dibawa kepada zaman perjanjian lama, ketika kita berbuat dosa, maka kita akan apa? Melakukan upacara, mengikuti upacara pengampunan dosa. Kita akan membeli atau mengambil hewan kurban yang terbaik, dan kita akan mengikuti ritual yang akan dibantu oleh imam untuk pengampunan dosa kita. Dan kita akan melakukan itu dengan pengertian. Dan pada saat kita lakukan itu dengan pengertian, maka hati kita itu akan dibawa kepada Mesias yang akan mati di waktu yang datang karena dosa-dosa saya. Nah, darah yang tercurah dari domba yang tidak bersalah inilah yang memiliki power, kuasa untuk mengubahkan saudara dan saya yang barusan jatuh, dan Roh Kudus ingatkan, dan kita melihat kepada kemurahan Tuhan, maka kita akan apa? Bersedih akan dosa-dosa kita yang sudah menyalibkan juru selamat segar-segar, kan? Dan dengan pengertian inilah, maka iman yang bekerja berdasarkan kasih, karena iman ada dua, kan? Iman yang mati, iman yang tidak memiliki kasih, dan iman yang memiliki kasih, yang sehingga akan menghasilkan buah-buah. Inilah yang akan apa? Ya, akan menghasilkan buah-buah penurutan, karena kita mengasihi Tuhan. Kenapa kita akhirnya sekarang mengatakan kita mengasihi Tuhan? Karena kita sudah dibangkitkan oleh kasih-Nya. Waktu kita melihat kasih-Nya seperti pencuri yang bertobat sepanjang sisa masa hidupnya, dia melihat demonstrasi dari kasih Bapa melalui anak Yesus Kristus yang tidak pernah mencela setiap orang yang sudah melakukan kejahatan baginya, malahan mendoakan orang-orang itu. Disitulah dia apa? Dia menyerahkan hatinya kepada siapa? Pada juru selamat. Dan inilah kuasa daripada darah juru selamat, yaitu kasih karunia, kemurahan Tuhan yang akan menuntun kita kepada
pertobatan, Roma 2 ayat 4 kan. Maukah kita mengabaikan kemurahan Tuhan? Bukankah kemurahan Tuhan yang menuntun kita kepada pertobatan? Jadi di mana ada juru selamat yang berada di pesta ini, ketika di situ ada juru selamat, di situ ada apa? Ada kemurahan Tuhan, ada pengampunan, dan di satu sisi juga akan menunjuk kepada dosa-dosa kita. Dosa-dosa itu harus ditunjuk, harus dibukakan dengan apa? Kehidupan dan karakter Kristus. Pas itu dibukakan, maka kita akan apa? Jatuh di lutut Tuhan. What a love, ya kan? Betapa kasih itu yang mengharuskan anakmu yang tunggal satu-satunya harus mati bagi saya. Dan kita akan mengalami pertobatan. Dan biarlah kalau bagi saya pribadi pelajaran ini pas paragraf terakhir ini yang menunjuk kepada anggur itu adalah darah Yesus dan air itu adalah melambangkan pengakuan daripada seseorang yang sudah menerima Yesus dan mau untuk dibaptiskan atau dikuburkan bersama-sama dengan Yesus dan memulai hidup baru. Ini betul-betul memberikan penjelasan yang lebih jelas, lebih dalam dari makna mujizat pada pesta pernikahan, yang mana pesta pernikahan ini juga secara literal adalah Tuhan yang institusikan. Kiranya kita juga semua masing-masing boleh experience akan kasih Bapa, dan undangan kita adalah mari kita ambil waktu kita masing-masing untuk membaca daripada kehidupan, the life and the teaching of Jesus yang ada di buku Christ Object Lesson dan Kerinduan Skala Zaman dan juga Steps to Christ, supaya kita boleh, kasih kita boleh dibangkitkan oleh kasih Bapa melalui Yesus, dan iman kita boleh memiliki iman yang bekerja berdasarkan kasih dan akan menghasilkan buah-buah penurutan dengan suka hati, sukacita, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Terima kasih, puji Tuhan. Baik, terima kasih Saudara Roy. Puji Tuhan untuk penjelasan-penjelasannya, di mana kita melihat bagaimana keindahan dari darah Kristus, ya, anggur yang ditawarkan untuk keselamatan kita. Betapa baiknya karunia Tuhan bagi kita semua, dan karunia Tuhan ini ketika kita menerimanya, dia bukan habis, ya. Dia bukan hilang, tetapi selalu akan bertambah. Selalu akan bertumbuh. Gitu. Dan dia tidak akan pernah berhenti sampai pada kekekalan. Jadi puji Tuhan untuk karunia pengorbanan Kristus yang sudah diberikannya bagi kita semua. Dalam diskusi sekolah sahabat kita, dalam bacaan pada pesta pernikahan ini, kita belajar lagi salah satu bagian tentang kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Baik, saudara-saudara, waktu sudah membatasi kita harus mengakhiri ini semua. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk partisipasi saudara-saudara yang sudah memberikan tanggapan, pertanyaan, dan komentar-komentarnya. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada